Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernahkah kalian membayangkan sebuah perusahaan yang sudah membuat anggaran dengan sangat rapi, tetapi ternyata kondisi di lapangan berubah drastis? Nah, bagaimana perusahaan bisa tetap mengendalikan biaya dan mengevaluasikan kinerjanya? Dalam dunia bisnis modern, perusahaan perlu merencanakan dan mengendalikan aktivitas operasional secara efektif melalui anggaran. Namun, perbedaan antara target dan realisasi, seperti produksi yang lebih rendah atau lebih tinggi dari rencana, dapat membuat evaluasi dengan anggaran statis menjadi kurang akurat. Karena itu, perusahaan memerlukan anggaran fleksibel yang dapat menyesuaikan aktivitas dan serta analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan antara anggaran dan realisasi. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih anggaran itu. Anggaran adalah rencana kerja perusahaan yang disusun dalam bentuk angka atau periode tertentu. Anggaran ini berpedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional. Melalui anggaran, perusahaan harus memperkirakan pendapatan, biaya, dan juga kebutuhan sumber daya yang akan digunakan. Anggaran memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai alat perencanaan. Kedua, sebagai alat pengendalian. Tiga, sebagai alat koordinasi antar bagian. Keempat, sebagai sarana komunikasi target kepada seluruh karyawan. Dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi kerja. Bu Direktur, ada masalah. Masalah apa lagi Bu Amelia? Baru saya jumlah pelanggan bulan ini melonjak drastis. Biasanya sekitar 500 mobil, sekarang sudah hampir 800 mobil. Wah, bukannya itu kabar baik? Kabar baik sih Bu, tapi biaya operasional juga naik. Satu bertambah, listrik naik, bahkan karyawan harus lembur. Bu, berdasarkan anggaran yang kita buat di awal tahun, biaya bulan ini terlihat tinggi. Anggaran. Oh, kalau begitu perusahaan rugi dong? Belum tentu, Bu. Nah, disinilah yang sering terjadi kesalahpahaman. Maksudnya bagaimana? Anggaran yang kita buat dulu berdasarkan target 500 pelanggan, sekarang pelanggan menjadi 800. Jadi wajar kalau biaya naik. Tepat sekali, kalau aktivitas meningkat, biaya variabel juga ikut meningkat. Berarti kita tidak bisa langsung menyimpulkan perusahaan rugi. Betul, kita harus menggunakan anggaran yang dapat menyesuaikan tingkat aktivitas. Itulah yang disebut dengan anggaran fleksibel. Oh, jadi anggaran fleksibel itu seperti baju yang bisa menyesuaikan ukuran tubuh ya? Kalau begitu, saya butuh anggaran fleksibel juga setelah lebaran ya Bu. Baik, daripada semakin penasaran, mari kita pelajari apa itu anggaran fleksibel dan bagaimana cara kita dapat melihat bahwa perubahan aktivitas perusahaan dapat menyebabkan perubahan biaya. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan anggaran fleksibel agar evaluasi kinerja menjadi akurat. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang dapat menyesuaikan diri dengan tingkat aktivitas yang berbeda. Berbeda dengan anggaran statis yang hanya dibuat untuk satu tingkat aktivitas tertentu. Nah, keunggulan utama anggaran fleksibilitas adalah memberikan informasi yang lebih realistis sehingga evaluasi kerja menjadi lebih akurat. Dengan adanya penyesuaian terhadap kondisi aktual, perusahaan dapat mengetahui apakah suatu penyimpangan benar-benar disebabkan oleh kinerja atau hanya karena perubahan volume aktivitas. Karakteristik utama anggaran fleksibel antara lain, yang pertama, dapat menyesuaikan volume kegiatan. Yang kedua, memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, bersifat dinamis dan tidak kaku. Yang keempat, lebih efektif digunakan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja. Terdapat beberapa langkah dalam menyusun anggaran fleksibel. Langkah yang pertama adalah menentukan tingkat aktivitas perusahaan. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, langkah yang ketiga itu menghitung biaya variabel per unit aktivitasnya. Langkah yang terakhir adalah menyusun beberapa alternatif anggaran sesuai tingkat aktivitas yang akan mungkin terjadi. Dengan cara inilah perusahaan dapat lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan kondisi bisnis. Setelah anggaran dibuat, perusahaan perlu melakukan evaluasi. Disinilah analisis varian berperan.
Analisis varian adalah metode yang digunakan untuk membandingkan anggaran dengan realisasi yang terjadi. Tujuannya yaitu mengetahui apakah terdapat penyimpangan dan apa yang menyebabkan informasi ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja perusahaan. Secara umum, terdapat dua jenis varian. Yang pertama, variable variance atau varians yang menguntungkan. Contohnya, ketika biaya aktual lebih rendah daripada yang dianggarkan atau pendapatan lebih tinggi daripada target. Yang kedua, unfavorable varian atau varian yang tidak menguntungkan. Misalnya, biaya aktual lebih tinggi dibandingkan anggaran atau pendapatan lebih rendah dari target.